Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Santika Mayangsari, NPM 2057051111 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang NFA atau Non-Deterministic Finite Automata. Di sini ada perbedaan NFA dengan DFA. Jika DFA ini diketahui suatu state dan inputnya, maka dapat mengetahui state selanjutnya atau state tujuan. Misalnya, di sini ada initial state-nya itu A, jika diinputkan 1 itu ke B. Jika initial state-nya yaitu A diinputkan 0 itu akan ke C, dan seterusnya. Di sini hanya ada satu state tujuan atau state selanjutnya seperti yang tadi, dan tidak ada pilihan atau dipilih secara random. Lebih mudah dibuat dan atau diimplementasikan dalam diagramnya seperti ini. Lalu untuk NFA kita tidak dapat langsung menyimpulkan state selanjutnya karena dapat lebih dari satu. Dapat dipilih secara random, dapat menerima input kosong atau epsilon. Nah, di sini jika ada state A, di sini jika diberi inputan akan ke A itu sendiri atau ke B, C, D atau ke E. Inputan A jika diinputkan sesuatu angka, maka dia bisa ke 1, bisa ke 0, atau ke 1. Kalau misalkan untuk epsilon ini untuk inputan kosong. Jika A tidak inputan, maka dia langsung ke E. Lalu untuk yang normal definition of NFA, nah di sini ada kumpulan string yang berakhiran dengan angka 0. Ini ada diagram NFA-nya, di mana di sini kita mendefinisikan menggunakan 5 tuple. Q untuk kumpulan dari semua state, sigma into input, del itu fungsi transisi, Q0 adalah start state atau initial state-nya, F adalah kumpulan final state in F-nya. Nah, kita jawab aja. Di sini ada A inputan 0. Ini itu dari rumus yang ini, del-nya. Karena del-nya itu belum diketahui, maka kita cari. Misalkan inputan A state A dengan inputan 0 ini akan mengarah ke A itu sendiri. A dengan inputan 1 akan ke A itu sendiri. A dengan inputan 0 ini bisa ke final state yaitu B. B, jika diinputkan 0 atau 1, dia tidak ada path untuk menuju ke state selanjutnya. Maka akan disimbolkan dengan P atau simbol kosong seperti ini. Nah, di sini ada kemungkinan untuk yang A. Di sini ada kemungkinan, misalnya di sini ada 4 kemungkinan A, B, AB, atau kosong. Ini diambil dari sini. Jika A diinputkan 0 ini, bisa ke A, bisa ke B, atau ke AB itu sendiri, atau bahkan kosong. Nah, maka didapatlah persamaan seperti ini. Kita lihat pada materi DFA sebelumnya ini ada persamaan sigma pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n. N-nya ini merupakan state-nya. Jadi kan 2 dikurang 4 ini dapat dari 2-nya ini dari state AB, 4-nya adalah dari ininya, kemungkinannya. Jadi 2 pangkat 2 min 4. Nah, jadi untuk fungsi transisi atau del-nya ini dapatlah Q untuk inputan tertentu ini sama dengan 2 pangkat Q. Di sini ada NFA example pertama, kumpulan string yang berakhiran dengan angka 0. Di sini ada example dulu deh. Ini diagram NFA ini bisa dipecah menjadi seperti ini. Ini dibaca initial state-nya ini tuh A, jika diinputkan 1 ke A itu sendiri. Jika diinputkan 0 ini bisa ke A itu sendiri atau ke B. Lalu dari A ini diinputkan 0 ini bisa ke A atau B itu sendiri, dan seterusnya. Nah, di sini kan final state-nya B, berarti angka-angka yang diinputkan di sini dan berakhiran di B ini akan diterima oleh mesin.
Nah, untuk yang B sendiri, karena final state dan dia tidak memiliki path atau edge ke state selanjutnya, maka disimbolkan dengan P, yaitu kosong. Tidak ada nilainya. Untuk contoh yang pertama, itu sudah selesai. Sekarang contoh yang kedua. Karena rules-nya di sini kumpulan string yang berakhiran dengan angka 0. Nah, untuk yang contoh kedua ini berakhiran dengan 1, maka tidak akan diterima oleh mesin. Tapi kita jabarkan dulu. Di sini ada initial setnya A, inputnya 0 dan 1, berakhiran di A. Kalau misalnya di sini inputnya 0 aja, berarti ke B, yaitu final state, maka akan diterima oleh mesin. Dan untuk yang B ini disimbolkan dengan P, yaitu kosong. Tapi pada example atau contoh ini ada string 01, 01, berakhir di A, maka tidak akan diterima oleh mesin. Yang contoh kedua, kumpulan string yang berawalan dengan angka 0. Di sini ada contohnya 0. Misalkan di sini L sama dengan 0, 00, 01, 000, dan seterusnya, yaitu infinite numbers. Di sini ada example 001. Dari diagram ini kita jabarkan menjadi seperti ini. Lanjut aja ke contoh yang ini ya. Di sini ada initial state-nya, yaitu A. Jika diinputkan 0 ini ke B, jika diinputkan 0 ini akan ke B, dan jika diinputkan 1 dia akan ke B. Kita lihat. Jika A diinputkan ke 0 ini, jika A diinputkan nilai 0, maka ke B. B dapat inputan 0 lagi, akan ke B itu sendiri. B dapat inputan 1 itu akan ke B itu sendiri. Maka ini akan diterima oleh mesin. Contoh yang kedua. 101. Karena A ini hanya menerima inputan 0, baru bisa menuju ke final state. Maka jika awalannya 1 aja, dia tidak akan diterima oleh mesin dan nggak ada path selanjutnya untuk inputan 1. Maka di sini kita tulis yaitu P atau kosong, di mana ini merupakan pengertian dari dead configuration. Selanjutnya ada NFA example 3. Yang pertama, di sini ada kumpulan semua string yang berakhiran dengan 1. Jika A diinputkan 0 atau 1 ini ke A itu sendiri atau ke B kalau 1. Jika berakhiran di B, maka akan diterima oleh mesin. Nah, jika misalkan ada 01, 01, terima. Misalkan 1, 1, 1 ke A, 1 ke B, ini terima. Kumpulan semua string yang berakhiran dengan 0. Di sini misalkan ada string 0, 0, 0 ke A itu sendiri dan 0 ke B, maka akan diterima oleh mesin. Misalkan 1, 0, 1, 1 ke sini, 0 ke sini, 1 ke sini. Karena B ini bisa menerima inputan 0 dan atau 1. Seperti itu. Nah, untuk yang L3 ini ada sedikit tipe, kumpulan semua string yang berakhiran dengan 11. Nah, berakhiran dengan 11 berarti artinya untuk awalannya ini boleh 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, dan seterusnya. Intinya akhirannya itu 1. Misalkan ada ini, diagram ini, misalnya kita ada inputan 0, 1, 1, maka akan diterima oleh mesin karena berakhiran di final state. 0 akan ke A, 1, 1. Kalau 1, 1, 1, 1 akan ke A itu sendiri, 1, 1. Atau hanya bisa 1, 1 nih misalkan. Berarti kalau misalkan ada string 1, 1, dari A ini langsung ke B. Dia tidak muter. B langsung ke C. Akan diterima oleh mesin. Nah, untuk epsilon NFA, di sini epsilon itu simbol kosong. Nah, di sini didefinisikan menggunakan 5 tuple. Seperti yang tadi sudah ada, cuma bedanya di fungsi transisi atau del-nya beda dari DFA atau yang sebelumnya. Di sini del-nya ini Q. Q-nya adalah state-nya dengan inputan digabung dengan epsilon, menghasilkan 2 pangkat key. Semua state dengan input epsilon menuju ke state itu sendiri.
Nah, seperti ini contoh dari epsilon NFA. Lanjut ke contohnya aja. Di sini ada konversi epsilon NFA di bawah menjadi NFA. Di sini pada gambaran pertama ini merupakan epsilon NFA. Nah, pertama-tama di sini untuk yang A ini memiliki epsilon closure-nya itu sendiri, tapi biasanya kalau untuk epsilon ini tidak, epsilon closure ini biasanya tidak dituliskan, biasanya tidak dituliskan. Nah, jadi A ini sebenarnya memiliki inputan 0 di A. Jadi A ini bisa diinputkan 0 dan A ini memiliki epsilon closure juga. B-nya juga epsilon menuju ke B, dan B ini diinput epsilon ini menuju ke C. Jadi di sini misalnya ada tabel ya. Epsilon closure-nya ini bisa ke A itu sendiri, bisa ke B, dan bisa ke C. Nah, untuk yang selanjutnya ini B. B ini sebenarnya memiliki epsilon closure ke B itu sendiri. Dan B ini tidak bisa diinputkan angka 0, kecuali angka 1 bisa. Dan epsilon closure-nya lagi dari B ini bisa langsung ke C. Nah, untuk yang tabel di sini epsilon closure-nya kan B itu untuk C pada epsilon closure-nya ini ke C itu sendiri. Dan untuk inputan 0 dia akan ke C itu sendiri. Nah, yang selanjutnya dengan inputan yang 1, A ini tidak bisa diinputkan dengan angka 1 karena tidak ada P atau H yang menuju ke state selanjutnya, maka di sini kosong. Untuk B, dia memiliki epsilon closure ke B itu sendiri dan ke C. B juga memiliki inputan 1. Lalu ke C. C ini epsilon closure-nya itu ke C itu sendiri. Dan untuk inputan 1 ini bisa ke C itu sendiri. Di sini bisa digambar aja. Di sini itu sebenarnya masih ada epsilon closure. Di sini juga ada epsilon. Ini gimana? Epsilon closure juga di sini sebenarnya punya. Untuk yang B, di sini untuk yang C juga punya epsilon closure. Nah, seperti itu. Lanjut ke yang ini. Sini B sebenarnya punya epsilon closure itu sendiri atau ke C kan? Untuk inputan yang 0, B ini tidak memiliki inputan 0. Jadi untuk yang C ini punya inputan 0 ke C itu sendiri dan punya epsilon closure-nya. Nah, yang terakhir yang ini, untuk B ini bisa menginputkan untuk yang B inputan 1 ini ke B itu sendiri dan punya epsilon closure. Tuh. Dan selain itu ke epsilon closure-nya itu juga ke C. Nah, untuk C, dia mempunyai epsilon closure ke C itu sendiri, dan untuk inputan 1 ini ke C itu sendiri. Jadi bisa disimpulin bahwa kalau misalkan A yang ini, dia punya epsilon closure, tapi inputannya 1 tidak ada. Seperti itu. Nah, si B ini sebenarnya punya epsilon closure, tapi untuk input 0-nya tidak ada. Ada kasus-kasus yang seperti itu. Nah, ini ada kasus lagi yang B ini inputan 0 nggak ada, tapi epsilon closure-nya bisa ke B itu sendiri atau ke C, seperti itu. Nah, ini ada kesimpulan dari diagram-diagram yang ada bahwa A ini diinputkan 0 ke A itu sendiri, B atau ke C. Epsilon closure-nya kan ada ke B dan ke C.
Kalau diinputkan 1 ini ke B, biasanya di B dan di C. Nah, yang B, diinputkan 1 ini akan ke C, inputkan 0 ini akan ke C. Kalau diinputkan 1 ini ke B atau ke C. Nah, untuk C ini diinputkan 0 ke C, dan diinputkan 1 ini ke C. Maka, ini diagram NFA-nya. Sesuai dengan tabel yang ada di sini. Di sini final state-nya ada 3, itu A, B, C, di mana inisial state-nya itu A. Jika diinputkan 1 ini akan ke A itu sendiri, ke B atau ke C. Jika diinputkan 1 ini akan ke B atau ke C. Nah, untuk yang B, jika diinputkan 0 ini akan ke C, dan diinputkan dengan angka 1 ini akan ke B itu sendiri atau ke C. Untuk yang C, ini ada yang kurang. Untuk yang C ini sebenarnya bisa 0 atau 1. Di sini ada yang kurang. Nah, untuk yang C ini jika diinputkan angka 1 akan ke C itu sendiri, jika diinputkan 1 akan ke C itu sendiri. Selanjutnya yang conversion of epsilon NFA to NFA part kedua. Di sini ada konversi epsilon NFA di bawah menjadi NFA. Di sini epsilon NFA-nya. Sini untuk initial state-nya A dan final state-nya itu D. Jadi ada 4 A, B, C, D. Untuk yang A, dia memiliki epsilon ke A itu sendiri. Dan jika diinputkan 0, dia akan menuju ke B. Di B ini juga, dia memiliki epsilon closure. Dan epsilon closure-nya selain ke B, itu ke C juga. Seperti itu. Untuk yang B epsilon closure-nya itu ke B itu sendiri atau ke C. Tapi ketika diinputkan 0, dia kosong. Di sini nggak bisa ke B itu sendiri, tapi bisa ke C. Kalau ada inputkan 0, nggak bisa ke B, kosong, tapi bisa ke C. Dan C juga memiliki epsilon closure ke C itu sendiri. Untuk C ini memiliki epsilon closure kan ke C itu sendiri. Karena epsilon closure ini kan biasanya tidak digambarkan secara langsung di sini. Jadi untuk C ini punya epsilon closure ke C itu sendiri. Dan jika diinputkan 0 ini akan ke C itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk yang D memiliki epsilon closure ke D itu sendiri. Tapi dia tidak memiliki inputan selanjutnya yang menuju ke step berikutnya. Seperti itu, jadi di sini kosong. Selanjutnya ini harusnya 1. Ini harusnya 1. Karena tadi 0 udah, harusnya di sini 1. Seperti itu kan. Nah, misalkan ini state-nya itu A. A ini memiliki epsilon closure ke A itu sendiri. Tapi dia tidak bisa diinputkan angka 1 di sini karena tidak ada H atau pad selanjutnya. Hanya bisa diinputkan angka 0. Jadi di sini kosong. Selanjutnya yang B, dia memiliki epsilon closure ke B itu sendiri atau ke C. Dan B ini bisa diinputkan angka 1, yaitu ke B itu sendiri. Lalu dari epsilon closure kan selain ke B dia ke C, dan C juga memiliki epsilon closure. Oke, kita baca satu-satu dulu yang di sini. Misalkan B ini epsilon closure ke B itu sendiri. Kalau diinputkan 1 ke B itu sendiri, ya. Lalu epsilon closure-nya ke C. Nah, karena C juga memiliki epsilon closure dan bisa diinputkan langsung ke D. Seperti itu.
dan D juga memiliki epsilon closure di sini. Untuk yang D, yang ini, D ini punya epsilon closure, tapi dia tidak bisa menerima inputan lagi karena di sini sudah tidak ada path yang menuju ke suatu state. Jadi ini merupakan final state ya, D. Nah, di sini ada ringkasannya. Jadi A di inputkan 0 ini bisa ke state B dan C. Kalau di inputkan 1 dia nggak bisa, kosong. Kalau B di inputkan 0 ini langsung ke C. Ke C itu sendiri, ya kan? Nah, untuk yang di inputkan 1 ini bisa ke B itu sendiri, ke C, bahkan ke D, ke final state. Untuk yang C, inputan 0 akan ke C itu sendiri, kalau inputan 1 akan menuju ke D. Nah, untuk D ini, jika diinputkan 0 atau 1, nggak bisa karena tidak ada path yang menuju ke state selanjutnya, maka kosong. Nah, di sini ada konversi dari epsilon NFA, dan ini NFA-nya. Kita konversi menjadi seperti ini. Dibacanya di sini ada state awalnya di A, jika diinputkan 0 akan ke C atau ke B. Jika diinputkan 1 dia gak bisa kemana-mana, kosong. Untuk yang B, diinputkan 0 akan ke C, diinputkan 1 akan ke C, ke B itu sendiri atau ke D. Untuk yang C, jika diinputkan 0 itu harus ke C itu sendiri, dan D berarti ini ada yang kurang. Jika C ini akan 0. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang C ini, jika diinputkan 0 akan ke C itu sendiri, atau jika C ini diinputkan 1 akan ke D. Untuk D, diinputkan angka 0 atau 1 nggak bisa karena di sini nggak tahu path-nya nggak ada kan. Jadi karena tidak ada path untuk ke state selanjutnya, maka di sini kosong. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.